warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas PES IKB dari kelompok 4. Di sini kami ingin mengerjakan tugas video dari mata kuliah Keterampilan Dasar Keperawatan. Sebelum memulai videonya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Jannah. Perkenalkan, nama saya Nagita Talita Natania. Perkenalkan, saya Nur Halimah. Perkenalkan, nama saya Widya Nur Aziza. Pengertian tekanan darah. Tekanan darah adalah kekuatan yang dihasilkan oleh darah ketika mengalir dan menekan dinding pembuluh darah atau biasa disebut arteri. Akibat kerja pompa jantung, tekanan ini memungkinkan darah membawa oksigen, nutrisi, hormon, dan zat penting lainnya ke seluruh jaringan tubuh serta membantu mengangkut sisa metabolisme. Proses terjadinya tekanan darah. Yang pertama, jantung berkontraksi atau memompa darah. Ketika jantung berkontraksi, darah dipompa keluar dari jantung menuju arteri untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Pada saat ini, tekanan pada pembuluh darah meningkat. Yang kedua, darah mengalir melalui pembuluh darah. Darah yang mengalir akan memberikan tekanan pada dinding pembuluh darah. Yang ketiga, jantung berelaksasi atau beristirahat sementara. Setelah memompa darah, jantung akan beristirahat sejenak sebelum memompa kembali. Pada saat ini, tekanan darah menurun. Berikut adalah gambar anatomi jantung. Komponen tekanan darah. Yang pertama, tekanan sistolik. Tekanan sistolik adalah tekanan tertinggi pada pembuluh darah ketika jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Ciri-cirinya merupakan angka pertama pada hasil pengukuran tekanan darah, kemudian menunjukkan kekuatan pompa jantung. Contohnya, jika tekanan darah 120/80, maka 120 adalah tekanan sistolik. Yang kedua, tekanan diastolik. Tekanan diastolik adalah tekanan darah ketika jantung berada dalam fase relaksasi atau istirahat di antara dua denyutan jantung. Ciri-cirinya merupakan angka kedua pada hasil pengukuran tekanan darah, kemudian menunjukkan tekanan pada pembuluh darah saat jantung tidak memompa. Contohnya, pada tekanan darah 120/80, maka 80 adalah tekanan diastolik. Klasifikasi tekanan darah pada orang dewasa. Yang pertama, normal sekitar 120/80, yang kedua prehipertensi atau meningkat, tekanan sistolik sekitar 120-139, kemudian tekanan diastolik 80-89. Yang ketiga, hipertensi atau tekanan darah tinggi lebih dari 140/90. Yang keempat, hipotensi atau tekanan darah rendah biasanya kurang dari 90/60. Kesimpulannya, tekanan darah adalah tekanan yang diberikan oleh darah terhadap dinding pembuluh darah akibat kerja pompa jantung. Tekanan darah terdiri dari tekanan sistolik dan diastolik, diukur dengan satuan mmHg, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, aktivitas, dan pola hidup. Nadi adalah denyutan pembuluh darah yang terjadi akibat kontraksi jantung saat memompa darah ke seluruh tubuh. Dalam pemeriksaan nadi ada beberapa hal yang dinilai, yaitu irama, kekuatan, dan frekuensi. Irama nadi adalah keteraturan denyutan nadi. Irama normal bersifat teratur, sedangkan irama abnormal tidak teratur. Kekuatan nadi adalah kuat atau lemahnya denyut nadi saat diraba. Nadi normal terasa cukup kuat, sedangkan nadi yang lemah bisa terjadi pada kondisi tertentu, seperti tekanan darah rendah atau syok. Kekuatan nadi pada setiap orang juga bisa berbeda tergantung kondisi tubuh. Frekuensi nadi adalah jumlah denyut nadi dalam 1 menit. Nilai normal frekuensi nadi berbeda tergantung usia, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Frekuensi nadi juga dapat dipengaruhi oleh aktivitas fisik, emosi, suhu tubuh, dan kondisi kesehatan. Namun, nadi yang kurang dari 60 kali per menit tidak selalu berarti tidak normal. Pada orang yang sering berolahraga, atlet atau pendaki gunung, nadi bisa lebih rendah karena jantung mereka lebih kuat dan lebih efisien dalam memompa darah. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu melakukan pengkajian terlebih dahulu, misalnya menanyakan aktivitas fisik pasien. Pemeriksaan nadi dapat dilakukan pada beberapa lokasi pembuluh darah seperti arteri temporal di pelipis, arteri karotis di leher, arteri subclavia di bawah tulang selangka, arteri brachialis di lengan,
Arteri radialis di pergelangan tangan, arteri femoralis di paha, arteri poplitea di belakang lutut, arteri tibialis posterior di pergelangan kaki, arteri dorsalis pedis di punggung kaki, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Dalam kondisi gawat darurat, nadi yang sering diperiksa adalah nadi karotis di leher. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan selama sekitar 5-10 detik untuk mengetahui apakah jantung masih berdetak. Nadi karotis juga sering dianggap sebagai nadi yang paling terakhir masih dapat diraba ketika kondisi seseorang sangat lemah, karena merupakan pembuluh darah besar yang letaknya dekat dengan jantung dan mengalirkan darah langsung ke otak. Cara memeriksa nadi yang paling sering dilakukan adalah pada arteri radialis di pergelangan tangan, dengan menggunakan 2 atau 3 jari, kemudian menghitung denyut selama 1 menit. Kesimpulannya, pemeriksaan nadi merupakan bagian dari pemeriksaan TTV yang penting untuk menilai kondisi sirkulasi dan fungsi jantung seseorang. Pengertian pernapasan. Pernapasan merupakan proses fisiologis yang terjadi secara terus-menerus dalam tubuh manusia untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh sangat dibutuhkan oleh sel-sel untuk menghasilkan energi melalui proses metabolisme. Energi tersebut digunakan oleh tubuh untuk menjalankan berbagai aktivitas dan mempertahankan fungsi organ agar tetap bekerja dengan baik. Proses pernapasan dimulai ketika udara dari lingkungan masuk ke dalam tubuh melalui hidung atau mulut. Udara tersebut kemudian melewati beberapa saluran pernapasan seperti faring, laring, trakea, bronkus, hingga akhirnya sampai ke paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat struktur kecil yang disebut alveolus. Pada bagian inilah terjadi pertukaran gas antara udara dan darah. Oksigen yang terdapat dalam udara akan diserap oleh pembuluh darah di sekitar alveolus, kemudian dibawa oleh darah ke seluruh jaringan tubuh. Dalam pemeriksaan kesehatan, pernapasan termasuk salah satu komponen penting dari tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital merupakan ukuran dasar yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk mengetahui keadaan umum dan fungsi tubuh seseorang. Pernapasan dinilai dari frekuensi napas, irama napas, kedalaman napas, serta pola atau jenis pernapasan yang terlihat pada pasien. Frekuensi pernapasan adalah jumlah napas yang terjadi dalam 1 menit. Pengukuran dilakukan dengan mengamati gerakan naik turunnya dada atau perut saat seseorang menarik napas bisa disebut dengan inspirasi, dan menghembuskan napas biasa disebut dengan ekspirasi. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan ketika pasien dalam keadaan istirahat agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Pada orang dewasa yang sedang beristirahat, frekuensi pernapasan normal umumnya antara 12-20 kali dalam 1 menit. Pemeriksaan pernapasan pasien sering dilakukan bersamaan dengan pengecekan nadi agar pasien tidak menyadari bahwa pernapasannya sedang dihitung, sehingga pola napas tetap alami. Penghitungan napas biasanya dilakukan selama 1 menit penuh, namun jika dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan nadi, dapat dihitung selama 30 detik atau setengah menit. Kemudian hasilnya dikalikan 2 untuk mendapatkan jumlah napas dalam 1 menit. Pernapasan normal. Pernapasan normal adalah napas yang teratur, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dan pernapasan tidak normal. Beberapa pola napas tidak normal antara lain, yang pertama ada tachypnea, yaitu napas lebih cepat dari normal. Yang kedua bradypnea, napas lebih lambat dari normal. Yang ketiga ada apnea, yaitu napas berhenti sementara. Dan yang keempat ada Chinese dog respiration, yaitu pola napas naik turun disertai berhenti napas. Beberapa bunyi napas tidak normal. Yang pertama ada wheezing. Wheezing adalah bunyi seperti siulan atau mengi saat bernapas. Biasanya terjadi karena penyempitan saluran napas, misalnya pada asma. Yang kedua ada ronki. Ronki adalah bunyi seperti dengkuran atau suara lendir di saluran napas. Biasanya disebabkan oleh lendir atau cairan di bronkus. Yang ketiga ada rels. Rels adalah bunyi krek-krek halus seperti rambut digosok di dekat telinga. Biasanya muncul jika ada cairan di alveoli paru-paru. Dan yang terakhir ada stridor. Stridor adalah bunyi keras dan melengking saat menarik napas. Biasanya menandakan penyumbatan pada saluran napas bagian atas. Pengertian suhu tubuh. Suhu tubuh adalah derajat panas tubuh yang menunjukkan keseimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas di dalam tubuh. Lokasi pengukuran suhu dapat diukur di beberapa tempat, yaitu
aksila ketiak, oral mulut, rektal anus, timpani telinga, temporal dahi. Normal suhu tubuh manusia pada umumnya 36,5 sampai 37,5 Celcius. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suhu tubuh: usia, aktivitas fisik, lingkungan, waktu, hormon penyakit atau infeksi. Kesimpulan pengukuran suhu pada TTV. Penting untuk mengetahui adanya infeksi, peradangan, atau gangguan termoregulasi pada tubuh. Perfusi perifer adalah aliran darah ke jaringan tubuh bagian luar seperti kulit, tangan, dan kaki. Perfusi perifer penting untuk menilai apakah aliran darah ke jaringan tubuh berjalan dengan baik atau tidak. Perfusi perifer dapat dinilai dari beberapa hal, seperti warna kulit, suhu kulit, dan capillary refill time. Capillary refill time adalah waktu yang dibutuhkan warna kuku kembali normal setelah ditekan. Cara memeriksanya adalah dengan menekan ujung kuku selama beberapa detik sampai pucat, kemudian dilepaskan dan melihat berapa lama warna kembali seperti semula. Nilai normal capillary refill time adalah kurang dari atau sama dengan 2 detik. Jika waktu kembalinya warna kuku lebih dari 2 detik, hal tersebut dapat menunjukkan adanya gangguan sirkulasi atau perfusi yang kurang baik. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan saturasi oksigen perifer. Saturasi oksigen perifer merupakan persentase oksigen yang terkait pada hemoglobin di dalam darah arteri. Pengukuran saturasi oksigen dilakukan menggunakan alat yang disebut pulse oximeter yang biasanya dipasang pada ujung jari tangan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah tubuh mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Nilai normal saturasi oksigen berada pada kisaran 95-100%. Apabila nilai saturasi oksigen berada di bawah nilai normal, hal ini dapat menunjukkan adanya gangguan pada sistem pernapasan atau kekurangan oksigen dalam tubuh.